Setelah intens investigasi, Ahmad Dhani kembali dengan aksi mengejutkannya. Usai membuat 2 buah video yang mengungkit masa lalunya dengan Maya Estianty, kemarin 9 Juli 2025, musisi dan politisi itu mendatangi KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kedatangannya untuk meminta perlindungan bagi putrinya, Shafea, yang menurutnya sudah mendapat perundungan atau dibuli di media sosial. Ini terjadi beberapa waktu setelah momen pernikahan Al-Ghazali dan Alisa. Lantas benarkah selain demi anak, Ahmad Dhani melakukan hal ini juga untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa anak di bawah umur itu dilindungi oleh negara? Dan benarkah salah satu akun yang dilaporkan Ahmad Dhani adalah akun milik psikolog Lita Gading? Benarkah alasannya karena Lita dianggapnya sudah ikut mengomentari masa lalu rumah tangganya? Benarkah juga karena Lita yang sudah menyebut nama dan menunjukkan foto Shafea, anak di bawah umur yang masih berusia 14 tahun? Lalu seperti apa respon Mariyati Sholihah, Ketua KPAI, menanggapi pengaduan Ahmad Dhani yang saat itu datang bersama kuasa hukum dan juga sang istri Mulan Jameela? Tak puas melaporkan ke KPAI, benarkah Ahmad Dhani juga akan melaporkan Lita Gading ke Polda Metro Jaya? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi buli atau perundungan yang diduga menimpa Shafea, anak gadis semata wayangnya, akhirnya membuat Ahmad Dhani mendatangi kantor KPAI pada 9 Juli kemarin. Ahmad Dhani mendatangi KPAI bersama dengan Mulan Jameela, sang istri, dan tim kuasa hukumnya. Tampak ia juga menggunakan pakaian senada berwarna hitam, dari kemeja, celana hingga peci. Menurutnya, selain melaporkan tindakan perundungan dalam bentuk komentar negatif dan ujaran kebencian yang menyasar kepada putrinya itu, ia juga ingin menertibkan masyarakat tentang perlindungan anak. Sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat karena anak di bawah umur itu dilindungi oleh negara, jadi tidak bisa semena-mena. Ya, nanti agendanya secara substansi mungkin setelah kita laporan, tapi secara garis besar agenda Mas Dhani hari ini kita akan membuat laporan pengaduan pada KPAI terkait perlindungan anak di bawah atas nama SF ya. Langkah untuk menertibkan masyarakat soal perlindungan pada anak. Banyak yang nggak paham soalnya. Mbak Mulan nggak ikut Banyak yang nggak paham bahwa anak itu dilindungi oleh negara. Nah, ini kan nggak hanya urusan anak saya, ini urusan anak Indonesia semua. Agar masyarakat paham bahwa anak-anak Indonesia itu dilindungi oleh negara. Jadi saya sebagai seorang ayah, juga sebagai seorang anggota dewan, ingin menertibkan masyarakat yang kurang paham soal undang-undang perlindungan anak. Ya, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa anak itu di bawah umur dilindungi oleh negara. Sementara itu, menurut Aldwin Rahadian, kuasa hukum Ahmad Dhani, ia melaporkan beberapa akun, salah satunya adalah akun milik psikolog Lita Gading. Pasalnya, dalam salah satu unggahannya, Lita Gading mengomentari masa lalu rumah tangga Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Selain itu juga, terang-terangan menunjukkan foto Shafea yang masih di bawah umur berusia 14 tahun.
Sehingga menurut Aldwin Rahadian yang diunggah Lita Gading di akun media sosialnya itu bersifat provokasi dan seolah membenarkan netizen yang sudah menghujat Shafea. Ia juga menjelaskan meski ada netizen yang mendukung Lita Gading, namun yang dilakukan oleh Lita Gading sudah melanggar undang-undang dan ada ancaman pidananya dengan ancaman 5 tahun penjara. Ada UU yang mengatur soal hak privasi anak, apalagi Lita Gading sendiri juga berpendidikan tinggi dan seorang psikolog yang semestinya sudah mengetahui hal tersebut. Saya mengantar Pak Ahmad Dhani dan Bu Mulan ya, untuk melaporkan ke KPAI atas dugaan pelanggaran terhadap perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ya. Jadi ada indikasi beberapa akun yang salah satunya itu ada akun Lita Official, ya, Lita Gading. Ya, di situ kita lihat di video yang beredar di masyarakat itu menampilkan foto anak di bawah umur, juga kemudian nama anak atas nama SA, ya, yang memprovokasi persoalan-persoalan stigma orang tuanya dipersoalkan dan sebagainya, seolah-olah membenarkan tindakan netizen membuli anak yang bersangkutan. Ini sangat melanggar, ya, bukan hak anak. Ini melanggar hak anak dalam perlindungan, hak anak mendapatkan privasi, hak anak untuk tidak diliput oleh media, dipublikasi, apalagi berdampak pada psikososialnya. Nah, ini diatur semuanya, ada ancaman pidananya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitupun ada ancaman pidananya di Undang-Undang ITE. Ya, rekan-rekan nanti bisa lihat di pasal 76A, ya. Ancamannya nggak main-main, 5 tahun. Perlu ada efek jera, apalagi yang berbicara orang-orang yang punya tingkat pendidikan tinggi, ya. Nah, ini hanya salah satu saja. Usai mendatangi dan membuat pengaduan ke KPAI, Ketua Komisi Perlindungan Anak, Mariati Solihah juga memberikan responnya. Ia mengakui bahwa pihaknya merasakan hal yang serupa di mana banyak terjadinya bully yang terjadi kepada anak-anak. Dan untuk kasus Shafea ini, ia pun akan mempelajari dan melihat laporan dari Ahmad Dhani serta akan menindaklanjutinya. Sebagai langkah pertama, perlu mengetahui sejauh mana kondisi anak karena ini akan terlihat. Di mana jika di dalam undang-undang jelas kekerasan fisik, psikis, psikologis hingga seksual jadi acuan bahwa ada tindakan pidana berdampak ke anak-anak dan ini akan dipelajari lebih lanjut. Ini KPAI menerima pengaduan dari Mas Ahmad Dhani terkait SA Ananda yang diduga mengalami cyberbully karena ada satu konten, ya, ada satu media yang itu harus kita dalami dan kita cek. Dan tentu saja keprihatinan yang tadi disampaikan itu dirasakan juga oleh KPAI bahwa hari ini cyberbully luar biasa pada anak-anak, ya. Dan tentu ini salah satu himbauan bagi kita semua untuk sama-sama memberi dukungan pada perlindungan anak, baik itu kebebasan mereka di dalam bermedia, bersosial, ya, kemudian juga dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai ada situasi dan kondisi yang justru gitu, ya, memberikan dampak buruk. Atensi pertama kami akan mengetahui sejauh mana situasi dan kondisi Ananda. Karena ini yang akan terlihat. Kalau dalam undang-undang jelas kekerasan fisik, psikis, psikologis, ya, seksual itu menjadi acuan bahwa ada tindakan pidana yang berdampak gitu, ya, dari sesuatu kepada anak-anak kita. Nah, ini tentu akan kami pelajari, akan kami lihat, ya, identitasnya dilindungi, ya. Anak-anak kita ini kan tidak bisa kita sebarluaskan pada situasi-situasi yang memberi dampak buruk pada tumbuh kembangnya. Jadi demikian, mudah-mudahan kita akan terus, ya, menindaklanjuti dan tentu saja himbauan kami sekali lagi atas
situasi dan kondisi hari ini, mari sama-sama kita perkuat komitmen untuk melindungi anak-anak dan tidak melakukan cyberbully pada siapapun. Tak hanya membuat pengaduan ke KPAI, Ahmad Dhani juga akan melaporkan Lita Gading dalam gugatan pidana ke Polda Metro Jaya pada Jumat esok. Ia menyebut langkahnya itu juga merupakan somasi terbuka bagi siapapun yang merundung Syafea. Sedangkan menurut kuasa hukum Ahmad Dhani, hal ini juga untuk memperingati masyarakat agar tidak menjatuhkan stigma kepada anak di bawah umur atas hal yang sudah dilakukan orang tuanya di masa lalu. Di sisi lain, Ahmad Dhani juga merasa aneh karena ternyata banyak masyarakat Indonesia yang menurutnya tidak punya hati nurani yang bisa merundung anak di bawah umur. Namun di sisi lain, selebriti berusia 53 tahun ini pun mengaku sudah menguatkan anaknya dengan caranya sendiri. Gali sendiri sudah menurunkan postingannya atau? Saya nggak tahu. Artinya itu udah jadi barang bukti tapi? Iya dong, sudah kita capture dan kita udah gelar perkara kecil-kecilan lah, dan ternyata unsurnya masuk, dan tentu kita akan bereskan. Dia sampai sempat menangis nggak dengan kejadian? Enggak sampai segitunya. Tapi juga Enggak ada. ada etikat baik dari Nggak ada. Kita langsung lapor lusa ya. Iya. Kita lusa lapor di Polda. Jam berapa di Polda? Habis Jumatan? Enggak ada. Karena dia sudah mengaku sebagai psikiater, psikolog. Ya, itu nasibnya dia lah gitu. Kalau netizen yang pendidikannya rendah ya kita maafkan ya. Beberapa sudah kita hubungi, kita identifikasi, dan udah banyak yang minta maaf. Itu karena kita lihat ya TKW ya oke lah kita masih maaf gitu ya. Ada yang banyak yang dari mereka yang memang pendidikannya rendah ya kita maafkan. Tapi kalau mereka udah ngakunya psikiater, psikolog, nggak ada. Nggak ada. Ini untuk pembelajaran buat ke depan. Saya lebih memikirkan dampak Indonesia di masa depan. Gitu. Jadi ternyata rakyat, masyarakat kita, khususnya netizen itu ternyata banyak yang nggak paham, nggak tahu, atau nggak punya hati kecil ya, nurani ya. Gitu. Aneh banget ternyata bangsa Indonesia ini masih banyak diisi oleh netizen yang nggak punya hati nurani. Kalau orang punya hati nurani kan minimal dia nggak usah baca undang-undang kan tahu. Wah ini kayaknya nggak boleh nih, membuli anak kecil kayaknya nggak boleh gitu ya. Tapi tetap banyak yang melakukan itu loh. Itu kita kadang-kadang bingung. Jadi kedatangan kita di sini ini untuk bagaimana supaya bullying terhadap anak kecil itu, anak di bawah umur itu tidak boleh terjadi lagi. Gitu. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa membuat netizen itu jera, gitu ya, dengan peristiwa kita akan masukkan penjara orang-orang yang telah melanggar undang-undang hak anak. Lantas seperti apa juga seorang psikolog menanggapi kasus dugaan bully Syafea? Benarkah ketika bully yang datang dari sosial media, selain langkah hukum yang ditempuh, yang utama adalah peran orang tua guna menguatkan mental dan psikis anak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscriber, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, sikap bully kepada anak di bawah umur memang tidaklah dibenarkan. Namun nyatanya hingga kini masih banyak terjadi, terutama bully yang datang dari media sosial. Hal ini jadi bentuk keprihatinan tersendiri bagi psikolog Bunda Romi.
Menurutnya, ketika bully yang datang kepada anak dari sosial media, maka ia berharap bahwa orang tuanya memiliki kemampuan untuk menguatkan sang anak, terlepas dari semua langkah hukum yang akan dan sudah ditempuh. Selain itu, sebagai orang tua juga harus bisa bijak merespon terhadap apa yang dikatakan orang di media sosial. Sekalipun komen dari mereka itu tidaklah benar, tetap harus tahu bersikap atau membalas yang terbaik seperti apa, agar tidak makin memperkeruh suasana dan buat anak makin merasa terpuruk. Bijaklah dengan jari-jarimu pada waktu kamu bikin sesuatu unggahan gitu. Nah, saya berharap kalau misalnya sampai anak dibully itu biasanya orang tua harus mempunyai kemampuan untuk membantu anak, betul, untuk bisa menguatkan dirinya. Karena kita membungkam orang di luar sana begitu banyaknya agak sulit. Kecuali satu-satu mau diperkarakan, nah itu beda lagi dah. Tapi ini menurut saya orang tua memang yang pertama harus lakukan adalah bagaimana menguatkan anak, bagaimana harus bisa berespons terhadap apa yang dikatakan orang. Kalaupun itu tidak benar harus gimana, kalaupun itu benar harus bagaimana. Selanjutnya, psikolog Bunda Romi juga menyayangkan langkah Ahmad Dhani yang mengunggah masa lalu rumah tangganya yang seharusnya sudah selesai. Menurutnya, kini sebaiknya Ahmad Dhani lebih baik fokus untuk kenyamanan dan menguatkan anak-anaknya. Sebetulnya kalau menurut saya, kalaupun itu masalah sudah lewat, sudah ketok palu dan sebagainya, untuk apa diunggah lagi? Karena apa? Nggak akan ada lari kemana-mana, way out atau jalan keluarnya pun juga tidak ada gitu. Yang paling penting adalah anak ini dibuat senyaman mungkin, dibuat begitu untuk bagaimana memperkuat dia untuk menghadapi bulian-bulian itu. Makanya kalau misalnya itu memang penyebab dari anak ini dibully, makanya kita punya tanggung jawab sebagai orang tua. Kenapa itu sampai bisa terjadi pada anak kita? Kalau menurut saya seperti itu. Di sisi lain, Bunda Romi juga ungkap bahwa jika memang bulian sudah terlalu banyak, maka sang anak pantas untuk dilindungi KPAI. Namun, ia juga mempertanyakan alasan kenapa orang-orang membuli sang anak. Sementara masalah yang terjadi sudah lama. Ditegaskannya juga, anak tidak berdosa dan masalah masa lalu itu juga bukan karena anak. Jadi sebaiknya sebagai orang tua harus siap membuat anak agar tetap bisa bertahan dan tangguh dalam menghadapi semua kondisi positif ataupun negatif. Ya kalau sudah dibully banyak orang, layak untuk dilindungi, kalau menurut saya begitu. Tetapi kan pertanyaannya, kenapa orang sampai mulai lagi membuli atau terdorong untuk melakukan kata-kata tertentu pada situasi yang berbeda, sementara masalah itu sudah lama berlangsung. Itu juga mesti diperkirakan apa yang membuat hal tersebut. Tapi melindungi anak itu memang perlu dari apapun, karena anak tidak berdosa. Masalah lalu itu juga bukan karena anak. Jadi kita yang sebagai orang tua yang harus punya memfeedback diri kita, bahkan kalau perlu anak kita yang kita kuatkan untuk menghadapi hal-hal yang negatif dari luar ini, supaya dia bisa survive dan bisa tangguh bagaimana menjawab atau merespon. Bagaimana tanggapan Ustadz Dery Sulaiman terhadap aksi Ahmad Dhani datangi KPAI? Benarkah sebelumnya Ahmad Dhani sempat mendiskusikan kepada sang Ustadz kalau ia ingin mendatangi KPAI? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscriber, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Selain Bunda Romi, Ustadz Dery Sulaiman pun menanggapi langkah Ahmad Dhani yang datangi KPAI kemarin. Menurutnya, langkah Ahmad Dhani adalah wajar karena sebagai orang tua, ia ingin melindungi anaknya. Diungkapnya, ternyata sebelum ke KPAI, Ahmad Dhani sudah lebih dulu mendiskusikan langkahnya itu dengan Ustadz Dery. Ya, Ahmad Dhani sempat menanyakan nomor KPAI kepadanya. Selanjutnya, Ustadz Dery pun memahami kesedihan Ahmad Dhani yang dianggapnya tidak kunjung selesai dan kini harus berjuang demi melindungi anak gadis kesayangannya itu yang alami perundungan. Mas Dhani mau melindungi anak-anaknya, wajar lah. Kan kemarin di grup Mas Dhani nanya, ada yang tahu kontak KPAI nggak ada yang jawab, mungkin udah dapat mungkin ya. Kita memahami lah kesedihan beliau, kok nggak selesai-selesai, kok anak-anak masih dibully dan sebagainya. Kalau Mbak Mulan sama Teh Mulan sama Mas Dhani, saya rasa dia dibully pun udah nggak terkesan gitu. Mereka udah dimuliakan Allah, udah jadi anggota dewan, sibuk dengan konser sana sini, ya udahlah. Aku rasa komentar-komentar netizen nggak pengaruh kepada mereka, tapi mungkin anak-anak perlu dilindungi, maka dia bawa ke KPAI. Ya udahlah, semua orang masih berhak dengan pemikiran masing-masing, dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Tapi saya yakin semua niatnya baik semua. Dan mudah-mudahan ke depannya silaturahmi lagi, bahagia bersama, damai bersama. Sudah punya keluarga masing-masing kan, tidak ada alasan lagi untuk tidak nyambung silaturahmi. Sambunglah silaturahmi, maka Allah akan bersama dengan kita. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscriber channel Intens Investigasi.